Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Fatur Rahman. Saya alumni Pondok Pesantren Al-Quran 3 angkatan 9 tahun kelulusan 2020. Pada saat ini saya sedang berkhidmat di Pondok Pesantren Darul Hadis 3. Kesempatan kali ini saya akan berbicara sedikit tentang bijak bermedia sosial dalam perspektif tafsir kontemporer. Sebelum kita melangkah kepada pembahasan itu, alangkah baiknya, alangkah enaknya kita membahas dulu apa itu tafsir kontemporer. Tafsir kontemporer adalah sesuatu yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran untuk dijadikan hukum yang relevan dengan zaman sekarang. Ketika banyak orang yang hanya menjadikan tafsir sebagai hanya alat untuk menerjemahkan bacaan, tapi pada hakikatnya lebih luas dan lebih dalam. Maka oleh karena itu saya akan membaginya ke dalam 3 chapter atau 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu pengaruhnya tafsir kontemporer dalam berbijak bermedia sosial dalam urusan untuk mencegah yang namanya hoax. Apa yang dimaksud dalam mencegah yang namanya hoax? Karena kita sering mendapati, kita juga sering mendapati dan juga menemukan bahwasanya banyak dari para pemuda atau bahkan umat Islam pada zaman sekarang tidak mengindahkan yang namanya hoax. Oleh karena itu tafsir kontemporer datang dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan zaman dan relevan untuk menjauhi manusia atau sebagian umat Islam dari yang namanya kata hoax. Jadi perlu digarisbawahi, yang pertama adalah menjauhi orang-orang umat Islam dari yang namanya kata hoax. Chapter yang kedua atau bagian yang kedua adalah pengaruh tafsir kontemporer pada kehidupan manusia untuk menjaga lisan. Ketika kita belajar tafsir kontemporer dengan memahami secara luas, secara garis besar, secara mendalam yang namanya tafsir Al-Quran, maka kita akan mendapatkan bahwasanya kita disuruh untuk menjaga lisan, berhati-hati dalam berkata, berhati-hati dalam mengetik, menulis atau mengeluarkan pendapat yang mana itu bisa jadi salah, bisa jadi melukai saudara kita, bisa jadi bertolak belakang dengan yang namanya fakta. Maka oleh karena itu perlu yang namanya pembelajaran tafsir kontemporer. Perlu diingat bahwasanya ini adalah bagian yang penting dalam pelajaran umat Islam, yaitu tentang cara-cara menjaga lisan yang dianjurkan dalam Al-Quran. Yang ketiga atau bagian ketiga dari pembelajaran yang kita bisa ambil dalam tafsir kontemporer adalah harusnya yang namanya kita tabayun dalam suatu informasi. Tabayun atau yang namanya konfirmasi dalam sesuatu hal. Kita akan mendapatkan itu semua ketika kita belajar tafsir kontemporer. Jadi di sini jelas bahwasanya dari 3 aspek tersebut saling bertautan, saling bergandengan yang namanya untuk mensukseskan pembelajaran tafsir kontemporer. Begitu banyak manfaatnya, begitu banyak kegunaannya pembelajaran dari tafsir kontemporer. Kesimpulan saya akan ambil dari garis besar, yaitu pembelajaran tafsir kontemporer dalam
mempengaruhi berbijak dalam bermedia sosial amatlah besar, amatlah sangat diperlukan oleh kita kaum muslimin dan muslimat pada zaman ini. Maka oleh karena itu jangan lewatkan yang namanya belajar tafsir Al-Quran dengan diiringi oleh seseorang yang mempunyai malakah kekuatan di dalam ilmu tafsir yang kuat, jelas, dan juga mempunyai itisal sana bersama sana kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita belajar kepada orang yang hanya bisa, yang hanya baru melakukan sekali dua kali dalam pembahasan tafsir kontemporer, atau satu kali dua kali pembelajaran bermodalkan hanya dengan algoritma yang merusak tantangan keilmuan dan kehasanatan ilmu. Maka wajib juga belajar dengan guru yang mempunyai latar belakang yang jelas dan mempunyai yang namanya sifat adalah dan juga intisal. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Allahumma kana Allahu a'lam bil bayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.